Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman Petra dan Teens, aku mau bawain 2 pengumuman. Yang pertama, ibadah Petra dan Teens masih akan dilakukan secara online di channel YouTube GBI Citra Family. Dan yang kedua, Komsel juga masih akan dilakukan secara online yang nanti akan dihubungi oleh PKS masing-masing. Dan sekarang, yuk teman-teman kita mau mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama meninggikan Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
siang teman-teman Petratin semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman Petratin meskipun dari online gitu ya. Tapi saya senang banget bisa share sesuatu buat teman-teman Petratin di Citra 1. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh bersama-sama berkumpul di Petratin sini Tuhan, meskipun dalam keadaan online. Tapi kami percaya kiranya kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sementara kami akan mengenal firman-Mu, Tuhan berbicara, Tuhan yang membangun iman kami, bahkan menegur setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan dan serupa segambar seperti Kristus. Terima kasih, terima kasih. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman Petratin, hari ini saya dikasih satu tema yang luar biasa. Kenapa? Karena bicara tentang filter, bicara tentang saringan, bicara tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap hari dalam kehidupan kita selalu dan bahkan banyak hal yang negatif yang ada di sekitar kita gitu. Dan ketika kehidupan kita nggak punya pendirian yang teguh, kita akan gampang kebawa dalam hal yang semakin negatif atau menuju kehancuran atau semakin positif. Tapi kalau kita punya pendirian yang teguh, it's fine. Tapi kalau misalnya enggak, kita akan gampang banget kebawa ke dalam jurang kehancuran kehidupan. Karena sekali lagi kita ada di dalam dunia yang dikelilingi oleh banyak hal yang negatif. Dan saya akan kasih satu rahasia yang buat saya keren banget. Kenapa? Karena satu kata ini bisa menyaring seluruh kehidupan kita agar kita bisa menuju kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih positif, dan yang lebih sehat lagi pastinya. Tapi sebelum itu, teman-teman, saya ingin pembukaan dulu bahwa kehidupan kita, sekali lagi saya bilang, dikelilingi oleh banyak hal yang negatif. Sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita itu harus kita saring, setuju ya? Dan lewat apa sih Kak hal-hal yang negatif itu masuk dalam kehidupan kita? Teman-teman, sebelum saya kasih tahu rahasianya itu, satu kata itu, saya kasih tahu dulu bahwa hal-hal yang masuk dalam kehidupan kita, yang pertama itu melalui mata. Oke, dari mata turun ke hati, ya. Dari mata, kenapa? Karena banyak hal yang kita lihat. Bahkan di televisi mungkin kita ngelihat hal-hal yang negatif, tawuran, demo yang berujung kekerasan, anarkis, itu semua hal yang negatif. Pornografi, pertengkaran, perkelahian, banyak hal yang negatif yang kita lihat, yang sengaja maupun tidak disengaja gitu. Dan itu semua ada di sekeliling kita. Itu masuk lewat mata. Dan itu kita rekam dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita. Banyak hal yang negatif yang kita lihat. Dan itu berbahaya. Setuju teman-teman? Corona yang membawa dampak krisis, itu kita lihat dengan mata kita bahwa kadang menuju kehancuran dan wow. Sesuatu yang sangat mengerikan, teman-teman, yang selalu kita lihat setiap hari lewat mata. Yang kedua, lewat apa? Telinga. Segala sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita itu masuk juga lewat telinga. Apa yang kita dengar, baik itu tentang diri sendiri maupun keadaan sekitar kita. Dari sendiri yaitu apa teman-teman? Kita dengar tentang diri kita sendiri. Kita dengar bahwa waktu kita mau melakukan sesuatu, orang-orang sekeliling kita bilang, enggak, lu gak bisa,
lu nggak bisa, lu nggak punya kapasitas itu, lu nggak mampu lah, lu nggak bakal sanggup lah, itu terlalu sulit. eh Bahkan berita-berita juga kita dengar, apapun teman-teman masuk lewat pendengaran kita, dan yang mengakibatkan begini, hal-hal negatif yang kita dengar akhirnya juga masuk ke dalam pikiran kita. Oke, jadi yang pertama masuk lewat mata, apa yang kita lihat. Yang kedua masuk lewat telinga, apa yang kita dengar. Banyak hal yang negatif yang masuk. Sebenarnya ada yang ketiga, yaitu masuk lewat mulut kita, ya. Tapi itu hal-hal yang jasmani, arti apa yang kita makan yang membuat badan kita nggak sehat. Tapi saya nggak mau bahas itu, teman-teman. Jadi saya bahas lewat yang pertama, kehidupan kita dikelilingi oleh hal-hal yang banyak banget yang negatif, masuk lewat mata, masuk lewat telinga, dan itu semua harus disaring. Kalau nggak disaring, gimana? Itu akan berakibat ke kehancuran, menuju kehancuran. Hal-hal negatif, lingkungan kita akan membentuk siapa diri kita. Teman-teman kita akan membentuk siapa kita. Sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita akan membentuk siapa kita. Dan kalau itu nggak disaring, teman-teman, ya kalau teman-teman kita positif, ya kalau orang sahabat-sahabat kita selalu cover kita, selalu jagain kita untuk kita semakin lebih baik lagi, ya kalau positif. Tapi kalau negatif gimana? Itu semua harus disaring, teman-teman. Media-media sosial yang nggak baik banyak banget. Kalau kita nggak dari kitanya, itu sulit banget. Dan saya mau kasih satu rahasia yang sederhana, yang mungkin sedikit absurd, tapi teman-teman ini harus dilakukan. Kenapa? Karena sekali lagi, pada akhir zaman ini, pada hari-hari terakhir ini, keadaan akan semakin sulit, semakin, saya mau bilang gila, bahkan saya mau bilang gini, semakin parah. Tapi kita perlu satu hal ini, teman-teman, untuk kita bisa bertindak, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Teman-teman, alat penyaring itu cuma satu kata, yaitu hikmat. Hikmat bisa menyaring segala sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Ternyata hikmat itu asalnya dari Tuhan. Oke? Dan Alkitab bilang begini, firman Tuhan bilang begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, fear of God. Teman-teman, kalau kita telusuri lagi, mungkin gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bahkan ada yang Alkitab juga menulis permulaan hikmat adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman, alat penyaring dalam kehidupan kita adalah hikmat. Nah, saya kan baca satu pasal, tapi nggak semua. Saya nemuin keren banget tentang hikmat. Ada di Amsal 2 ayat 1 sampai 12 aja. Sisanya teman-teman boleh baca sendiri sampai 22, tapi saya baca sampai 12 aja. Firman Tuhan bilang begini, Amsal 2 ayat 1 sampai 12. Ayat 1 berkata seperti ini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sampai di sini dulu, teman-teman.
kamu harus cari, kamu harus kejar, seperti mengejar harta terpendam. Dan firman Tuhan begini, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Teman-teman harus punya keinginan yang kuat akan pengenalan akan Kristus. Teman-teman mesti punya keinginan yang kuat untuk cari tahu who is our God, siapa Tuhan kita itu. Supaya apa? Supaya gini, kamu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena apa? Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Teman-teman, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat datangnya dari pengenalan akan Tuhan. Hikmat datangnya dari takut akan Tuhan. Dan kalau ditarik lagi, hikmat itu datang ketika kita punya keinginan yang kuat untuk gini, untuk hidup melekat sama Tuhan. Balik lagi ke esensi kekristenan tentang relationship, hubungan sama Tuhan. Teman-teman, itu yang paling penting. Karena Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan kasih kita alat untuk kita bisa menyaring seluruh kehidupan kita, apa yang masuk dalam kehidupan kita itu akan disaring lewat hikmat. Hikmat akan mendirect kita untuk gini, ini baik, ini gak baik, ini jahat, ini gak jahat, itu benar, tapi ini lebih benar, itu bagus, tapi yang ini lebih bagus. Itu perlu hikmat, teman-teman. Untuk itu, balik ke esensi kekristenan, relationship. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Oke, sampai situ. Oke, teman-teman, saya lanjutin. Ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Wow! Tuhan baik, Tuhan adil, teman. Tuhan akan bikin perbedaan kepada siapa orang-orang yang dekat sama Dia, kepada siapa orang-orang yang hidupnya melekat sama Tuhan. Kenapa? Tuhan akan kasih satu alat. Saya nggak tahu ngomong alat atau apa gitu. Yang namanya hikmat ini, kata benda atau kata kerja, mesti dipelajari lebih dalam lagi. Tapi Tuhan akan kasih yang namanya hikmat dalam kehidupan kita, untuk kita bisa gini, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Keren banget, teman-teman. Meskipun kita dikelilingi oleh sesuatu atau banyak hal yang negatif, tapi itu akan disaring dalam pikiran kita, yang di dalamnya ada hikmat dari Tuhan, untuk kita mengetahui perbedaan. Ini mana yang tipu muslihat iblis, mana ini yang dari si jahat, mana ini yang dari Tuhan. Itu hikmat
yang akan membawa kita untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu semua akan disaring, teman-teman. Siang hari ini kakak sharing tentang ini dan kiranya bisa membantu teman-teman Petra Teens untuk ke depan lebih baik lagi kehidupannya, ada dalam rancangan rencana Tuhan lewat hikmat ini. Teman-teman, di samping itu jaga mata, jaga telinga, agar apa yang masuk dalam kehidupan kita itu semuanya positif, hal-hal yang baik, yang berkenan dari Tuhan, dan kiranya bisa membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Ingat, hikmat itu datang dari pengenalan akan Allah dan takut akan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh belajar satu hal yang luar biasa, Tuhan. Dalam kehidupan kami tahu banyak hal yang jahat ada di sekeliling kami, banyak hal yang gak baik ada di sekeliling kami. Tapi Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang dari si jahat, mana yang dari tipu muslihat si jahat, mana yang daripada Tuhan. Itu semua bisa kami bedakan karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Tuhan berkati teman-teman Petra Teens kami, Tuhan, sehingga masa muda mereka ada di dalam tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman Petra Teens. Sebelum kita berpisah, saya mau kasih 2 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira sudahkah teman-teman memperoleh hikmat? Yang kedua, kalau belum, kira-kira teman-teman mau ngelakuin apa? Tapi kalau udah peroleh hikmat, teman-teman boleh ceritain pengalaman teman-teman ketika teman-teman hikmat itu aktif gitu. Wah, kejadiannya apa gitu. Nah, teman-teman boleh sharing, boleh cerita di dalam komsel kalian, di dalam komunitas kalian. Oke? Selamat siang. Sampai jumpa kembali teman Petra Teens. God bless you. Tetap semangat. Gimana sharing firman Tuhan pada hari ini? Sangat memberkati ya. Teman-teman jangan lupa, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibawakan oleh pembicara nanti teman-teman renungkan dan bahas bersama di Komsel Online. Sekian ibadah online pada hari ini. Happy Sunday and God bless. Happy Sunday. See you next week.